Menantu Pahlawan Negara, Bab 291 sampai Bab 300. Bab 291 Kota Banyuli akan gempar. Begitu mendengar perintah Sigit, semua anggota kepolisian yang berada di belakangnya langsung menerjang ke dalam showroom. Menyaksikan pemandangan itu, ekspresi Tarno langsung berubah menjadi muram, tetapi dia juga tidak berdaya. Sangat jelas bahwa Sigit, pria dingin itu sama sekali tidak mempertimbangkan Billy. Dalam sekejap, semua anggota kepolisian kota langsung melakukan pemeriksaan di dalam showroom, lalu menangkap 20-an buronan, serta menemukan beberapa mobil hasil penyeludupan. Karena pemeriksaan besar-besaran ini, rahasia di balik showroom mobil Neptus tidak dapat disembunyikan lagi. Tak lama kemudian, Departemen Penegak Hukum lainnya juga tiba di lokasi. Mulai hari ini showroom mobil Neptus berhenti beroperasi. Tarno, manajer umum showroom mobil Neptus, ikut dengan kami untuk menjalani pemeriksaan. Melihat Tarno dibawa ke mobil polisi dan garis blokade ditempel di depan pintu masuk showroom dengan mata kepala mereka sendiri, Wisnu dan Wulan benar-benar tercengang. Kalau showroom sudah diblokade, bukankah mereka tidak bisa mendapat kembali mobil balap mereka lagi? Tepat pada saat Wisnu dan Wulan kesal setengah mati, berita mengenai blokade showroom mobil Neptus dan penangkapan Tarno tersebar luas di seluruh kota Banyuli dan membuat kota Banyuli gempar. Bagi siapapun yang memiliki jaringan informasi luas, pasti tahu bahwa bos di balik showroom mobil Neptus adalah Billy, sang raja preman. Sekarang pihak kepolisian kota memblokade showroom, apa itu artinya pihak berwajib telah mengincar Billy? Dalam sekejap, berbagai macam rumor tersebar luas. Villa La Costa, biasanya, Billy menjalani kehidupan santainya di tempat ini. Billy yang berusia sekitar setengah abad itu sedang bersandar di kursi malasnya sambil meminum teh dan berjemur sinar matahari. Pria parubaya itu terlihat sangat santal dan rileks. Tuan, gawat, para tahanan yang kita pelihara di showroom mobil Neptus sudah ditangkap oleh Sigit, ketua kantor polisi pusat secara pribadi. Beberapa departemen besar kota saling bekerja sama dan sudah memblokade showroom. Rohan tiba-tiba menghampirinya dengan langkah tergesa-gesa dan melaporkan berita buruk itu dengan ekspresi panik. Billy yang sedang bersandar dengan santai langsung membuka matanya. Kilatan tajam melintas di matanya. Namun, sesaat kemudian Billy menarik kembali aura dingin yang terpancar dari dalam tubuhnya dan berkata tanpa ekspresi, "Di mana Tarno?" Dia sudah dibawa pergi untuk diinterogasi. Selain itu, karena menjalankan bisnis perjudian, Hotel Capital Stando sudah diblokade. Alvaro juga sudah ditangkap. Di luar, biasanya status dan kedudukan Rohan lebih terhormat dan lebih tinggi dibandingkan orang lain. Namun, saat berhadapan dengan Billy, dia berdiri dengan patuh dan bersikap penuh hormat seperti anak sekolah dasar. Billy langsung menyipitkan matanya dan berkata, sebenarnya apa yang ingin Ridwan lakukan? Apa dia benar-benar berpikir hanya mengandalkan dirinya sendiri yang belum memiliki kedudukan kokoh itu, dia bisa menjatuhkanku? Sangat jelas bahwa beberapa departemen kota bekerja sama untuk memblokade showroom mobil miliknya bukanlah ide Sigit seorang. Kalau begitu, orang di balik tindakan Sigit ini adalah Ridwan. Tuan, apa mungkin Alden sudah mengetahui sesuatu, jadi dia bergerak selangkah lebih cepat untuk menjatuhkan kita? Rohan menyampaikan asumsinya. Belakangan ini, demi melawan 3 keluarga besar, Ridwan menjalin hubungan akrab dengan Presidir Grup Sentosa Jaya. Selain itu, sebelumnya saat 3 keluarga besar meminta semua bank besar untuk menjatuhkan Grup Agung Makmur, Alden juga meminta putri angkatnya untuk memberikan dana sebesar 100 miliar untuk Grup Agung Makmur. Kulihat ada tanda-tanda 3 kekuatan besar ini saling bekerja sama. Tentu saja kerja sama antara 3 pihak itu adalah demi melawan 3 keluarga besar. Sementara itu, Billy sudah lama bekerja sama dengan 3 keluarga besar untuk melawan Alden bersama-sama. Jadi, hari ini blokade Hotel Capital Stando dan showroom mobil Neptus sama sekali bukan kebetulan belaka, melainkan pernyataan perang dari pihak musuh. Ekspresi Rohan langsung berubah drastis. Beberapa kekuatan besar ini jelas-jelas terbagi dalam 2 kubu. Kota Banyuli yang sudah lama tenang akan gempar kembali. Bahkan, Ardika sendiri juga tidak tahu, pesan yang dia sampaikan dengan sederhana melalui panggilan telepon itu bisa ditafsirkan seperti ini oleh orang lain. Kenapa kamu sepanik itu? Nggak akan terjadi masalah besar. Billy mendengus, bangkit dari kursi malasnya, meletakkan kedua tangannya di belakangnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kalau kota Banyuli gempar, itu adalah hal yang bagus.
Aku sudah diam selama bertahun-tahun, sampai-sampai seorang menantu benalu keluarga kaya kelas 2 saja berani menamparmu. Kalau aku nggak turun tangan lagi, mungkin orang lain akan beranggapan aku mudah ditindas. Rohan merasa sangat malu. Dia enggan membicarakan tentang dirinya ditampar oleh Ardika. Namun, tak disangka Billy sudah mengetahui hal itu dengan sangat jelas. Tepat pada saat ini, orang kepercayaan Billy sekaligus teman baiknya yang lainnya, Vincent Tanjaya berjalan menghampiri mereka. Rohan bertanggung jawab dalam menyusun strategi, sedangkan Vincent adalah ahli bela diri nomor 1 sekaligus bawahan Billy yang bertanggung jawab dalam bertarung. Vincent mengenakan sebuah jubah berwarna hitam, ekspresinya juga sangat muram. Sekujur tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Begitu melihat pria itu menghampiri mereka, secara naluriah tubuh Rohan gemetaran. Tanpa meliriknya sama sekali, Vincent langsung menghampiri Billy, membungkukkan badannya dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan, Handi dari keluarga Santosa menghubungi kita. Dia mengatakan ingin meminjam beberapa pembunuh bayaran untuk membunuh menantu keluarga Basagita." Bab 292 meminjam pembunuh bayaran. Bagaimana menantu keluarga Basagita itu memprovokasi Handi? Tanya Billy dengan penasaran. Sama seperti Melia, Handi dan Renaldi adalah generasi muda paling unggul 3 keluarga besar. Beberapa hari yang lalu, mereka bertiga yang bekerja sama untuk merebut grup Susantoraya, bahkan memaksa Tony dan Jenny untuk bunuh diri dengan melompat dari ketinggian. Namun, Renaldi sudah dihajar oleh Ardika sampai koma. Sementara itu, Melia baru menjadi pelayan di villa nomor 9 1 jam yang lalu. Saat ini, 3 keluarga besar belum memperoleh informasi itu. Bukan memprovokasi Handi, melainkan memprovokasi keluarga Santosa. Vincent berkata, menantu keluarga Basagita itu sedang menyelidiki kasus ibu mertuanya dikeluarkan dari rumah sakit beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya, dia bahkan meminta Alvaro untuk menyelidiki Ganang. Kini, grup Sentosa Jaya, Alden dan Ridwan sudah membentuk sebuah aliansi. Di saat seperti ini, seharusnya keluarga Santosa nggak ingin terjadi hal yang nggak terduga. Jadi, mereka ingin menghabisi bocah itu. Mengenai Ardika pergi ke tempat perjudian dan membuat keributan, 3 keluarga besar sudah mengetahui informasi itu. Mereka tahu pria itu sangat ahli dalam berkelahi. Jadi, demi tidak terjadi kejadian tak terduga, mereka baru memutuskan untuk meminjam pembunuh bayaran dari Billy. Billy memelihara banyak pembunuh bayaran profesional yang tidak takut mati sebagai bawahannya. Biasanya, orang-orang itu menjalankan tugas seperti membunuh orang atau menyeludupkan barang-barang ilegal. Dulu, orang-orang itu juga sudah sangat sering membantu 3 keluarga besar membunuh orang. Vincent, kamu pilih beberapa pembunuh bayaran, lalu kirim mereka ke kediaman keluarga Santosa. Billy hanya memberikan instruksi singkat, dia tidak menganggap serius hal sepele seperti itu. Di sisi lain, setelah mendengar informasi dari Wisnu dan Wulan, seluruh anggota keluarga Basagita yang berada di kediaman keluarga Basagita sangat terkejut. Mereka semua menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Ardika menelepon seseorang untuk memblokade showroom mobil Neptus. Siapa sangka showroom itu benar-benar diblokade. Apa mungkin idiot itu menyembunyikan identitas aslinya dari kita? Apa mungkin keluarga Mahasura ibu kota provinsi sudah menerimanya kembali? Tapi, aku nggak menerima informasi seperti itu. Semua orang mulai berspekulasi. Namun, setelah Ardika menunjukkan kemampuan yang begitu luar biasa, mereka tidak merasa senang, melainkan sangat gelisah. Mereka bisa melihat dengan jelas bagaimana pandangan Ardika terhadap anggota keluarga Basagita. Dengan sifat pendendam Ardika, kalau pria itu benar-benar sudah memperoleh kembali identitasnya sebagai tuan muda keluarga Mahasura ibu kota provinsi, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, kemungkinan besar pria itu akan membalas dendam pada mereka. Salah mereka sendiri terlalu kejam pada Luna sekeluarga. Namun, anggota keluarga Basagita ini sama sekali tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatan mereka. Mereka memikirkan cara untuk mengendalikan Luna sekeluarga, agar Ardika tidak berani membalas dendam pada mereka. Terlepas dari apapun identitas rahasianya, dia tetap merupakan menantu benalu keluarga Basagita. Kedudukan bocah itu di keluarga Basagita paling rendah. Kalau dia berani membalas dendam pada kita, kita akan mengusir Luna sekeluarga dari keluarga Basagita. Lihat saja pada akhirnya siapa yang akan tunduk. Ucapan salah seorang anggota keluarga Basagita ini disetujui oleh semua orang. Namun, masih ada orang yang merasa gelisah.
Ardika bukanlah orang yang bisa dikendalikan dengan cara biasa, dia bisa melakukan apa saja. Jadi, ancaman mereka belum tentu berguna. Tuan Besar Basagita juga tidak berdaya, dia hanya bisa membubarkan semua orang dengan kesal. Orang-orang yang paling panik adalah Yanto sekeluarga. Saking khawatirnya, mereka bahkan tidak bisa makan malam. Seperti biasa, Wulan mencari David, pacarnya untuk meminta solusi. David, kalau idiot itu ingin membalas dendam pada kami, apa keluarga Buana punya cara untuk melindungi kami? Hanya perlu melindungiku dengan keluargaku saja, anggota keluarga Basagita lainnya nggak perlu dipikirkan. Kalau benar-benar dalam situasi genting, mereka hanya bisa memikirkan nasib mereka sendiri. Lagi pula, tidak ada yang dinamakan hubungan kekeluargaan dalam keluarga Basagita, mereka selalu saling menjebak demi keuntungan masing-masing. David yang sebelumnya ketakutan setengah mati, saat ini malah tampak tenang. Kalian nggak mungkin benar-benar beranggapan showroom mobil Neptus diblokade hanya karena satu panggilan telepon dari idiot itu, kan? Kalau bukan dia, siapa lagi? Kami melihatnya menelepon dengan mata kepala kami sendiri, kata Yanto dengan bingung. David tertawa terbahak-bahak dan berkata, Paman Yanto, kalian sendiri juga tahu idiot itu paling suka berpura-pura. Dia pasti sudah mengetahui showroom mobil Neptus akan diblokade terlebih dahulu, baru berpura-pura menelepon di hadapan kalian. Bab 293 Orang yang licik. Kemudian, David menceritakan sebuah informasi yang baru saja diperolehnya. Mungkin kalian masih nggak tahu informasi ini. Setahuku, grup Sentosa Jaya, kediaman wali kota, serta grup Lautan Berlian sudah resmi membentuk sebuah aliansi. Lawan tiga kekuatan besar ini adalah tiga keluarga besar dan Billy. Hari ini, bukan hanya showroom yang sudah diblokade, tempat perjudian milik Alvaro, keponakan Billy juga sudah diblokade. Ini adalah bentuk pernyataan perang dari aliansi maju bersama terhadap tiga keluarga besar, sama sekali nggak ada hubungannya dengan Ardika. Hanya dalam kurun waktu 2 jam, pihak luar sudah mengarang sebuah nama untuk tiga kekuatan besar yang baru saja membentuk aliansi. Aliansi Maju Bersama adalah sebuah aliansi yang terdiri dari grup Sentosa Jaya, kediaman wali kota, serta grup Lautan Berlian. Intinya, saat ini semua orang beranggapan bahwa tiga kekuatan besar ini sudah membentuk sebuah aliansi untuk melawan tiga keluarga besar dan Billy. Bahkan tiga keluarga besar dan Billy sendiri juga beranggapan demikian. Mendengar cerita David, Yanto sekeluarga tercengang. Dengan status dan kedudukan mereka saat ini, mereka sama sekali tidak memahami perselisihan dan persaingan kalangan atas. Namun, setelah mendengar masalah blokade showroom tidak ada hubungannya dengan Ardika, mereka menghela napas lega. Wulan memukul lengan David dengan pelan, lalu berkata dengan manja, kenapa dari tadi kamu nggak memberi tahu kami? Kami sudah ketakutan setengah mati. Aku sengaja nggak langsung memberitahu kalian, agar Tuan Besar Basagita merasa sedikit terancam dan mendukung kita untuk merebut kembali kendali atas grup Agung Makmur. David berkata dengan nada sinis, kami sudah membawa Rita kembali ke kota Banyuli. Kakekku mengatakan dalam 2 hari ini, kita sudah bisa menjalankan rencana kita. Saat itu tiba, kita akan menguasai grup Agung Makmur. Benarkah? Bagus sekali. Yanto sekeluarga senang bukan main. Walaupun kendali atas perusahaan belum lama jatuh ke tangan Luna, tetapi mereka merasakan kehidupan mereka penuh dengan penderitaan seolah-olah waktu berlalu dengan sangat lambat. Sekarang akhirnya mereka bisa mengusir Luna dari grup Agung Makmur dan merebut kembali kendali atas perusahaan. Melihat ekspresi bahagia orang-orang di hadapannya ini, David hanya tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di Villa Cakrawala, Luna sekeluarga juga sudah memperoleh informasi tentang blokade showroom mobil Neptus. Walaupun demikian, Luna tetap menghubungi pihak showroom mobil Neptus untuk menanyakan tentang pengembalian mobil dan membayar ganti rugi. Namun, tidak ada seorang pun yang menerima panggilan telepon. Luna sekeluarga pun sedikit menghela napas lega. Setelah tertimpa masalah seperti itu, dalam waktu singkat showroom mobil Neptus tidak akan bisa mencari masalah dengan mereka. Ardika berkata untuk menenangkan Luna, sayang, besok kamu tetap mengendarai mobilmu ke perusahaan saja, nggak akan ada masalah lagi. Masalah ini sudah terselesaikan. Ya, Tina sudah memberitahuku, grup Lautan Berlian membentuk aliansi dengan 2 kekuatan lainnya untuk melawan 3 keluarga besar. Dengan begitu, mereka baru bisa menjatuhkan bisnis milik Billy. Setelah mengalami kejadian ini,
untuk sementara waktu mereka nggak akan bisa mencari masalah dengan kita lagi. Luna sudah terlihat jauh lebih rileks. Alden ini benar-benar licik. Menghadapi rumor seperti itu, dia memilih untuk membiarkannya saja, bahkan putri angkatnya juga nggak mengetahui kebenaran hal ini. Ardika menunjukkan ekspresi keheranan. Jessica menghubunginya secara khusus untuk melaporkan rumor yang beredar luas di luar. Setelah mendengar laporan itu, Ardika hanya tertawa pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baginya, untuk melawan 3 keluarga besar, dia sama sekali tidak perlu membentuk aliansi dengan siapapun. Jadi, aliansi yang beredar luas di publik itu hanyalah omong kosong belaka. Namun, hal yang membuatnya terkejut adalah Alden sendiri membiarkan rumor seperti itu beredar luas begitu saja. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh pria itu. Walaupun belum memahami tujuan Alden, Ardika tetap tidak menganggap serius hal ini. Pada malam hari, dia keluar sendirian. Lagi pula, dia sedang senggang. Dia memutuskan untuk mencari Ganang, lalu bertanya pada pria itu secara pribadi. Di luar kompleks villa megah, Jessica sudah menunggu di sana. Hari ini berapa banyak buronan yang ditangkap di showroom mobil Neptus? Setelah masuk ke dalam mobil, Ardika melontarkan satu pertanyaan itu dengan santai. Jessica duduk tegak di sampingnya dan berkata, 28 orang. 28 orang ini adalah buronan, masing-masing dari mereka sudah melakukan banyak tindakan kejahatan. Hari ini, saat berada di showroom, Ardika sudah melihat sosok bayangan mereka di antara kerumunan. Kala itu, dia langsung menyadari orang-orang tersebut adalah pelaku tindak kejahatan. Pak Sigit benar-benar sakit kepala menghadapi orang-orang itu. Hanya untuk mengawasi mereka saja, dibutuhkan banyak anggota kepolisian. Kalau sampai ada satu di antara mereka yang berhasil melarikan diri, akan membuat masyarakat nggak tenang, kata Jessica. Ardika mendengus, lalu berkata dengan dingin, kalau begitu, habisi saja mereka semua malam ini. Bab 294 suruh semua pembunuh bayaran keluar. Bagi Ardika, solusi terbaik adalah menghabisi orang-orang yang sudah melakukan tindakan kejahatan berat itu. Mengurung mereka di dalam penjara hanya akan menyia-nyiakan makanan. Jessica langsung memahami maksud Ardika, dia segera menghubungi Sigit. Sementara itu, Ardika duduk di sana sambil memejamkan matanya untuk beristirahat sejenak. Pak Ardika, kita sudah sampai di rumah Ganang. Tak lama kemudian, Jessica yang duduk di sampingnya memanggilnya dengan lembut. Ganang juga tinggal di sebuah villa yang bernilai sekitar 60 miliar. Dia adalah wakil direktur rumah sakit yang bertanggung jawab atas logistik dan pembelian, uang yang diseludupkannya cukup banyak. Begitu keluar dari mobil, Ardika langsung mengerutkan keningnya. Dia menghirup aroma tak sedap di udara. Namun, dia tidak peduli. Dia langsung melangkahkan kakinya dengan mantap ke dalam villa tersebut. Sementara itu, Jessica mengikutinya dari belakang. Di ruang tamu villa, ada banyak koper yang sudah tertata rapi. Sepertinya Ganang berencana untuk menjual villanya dan membayar utangnya kepada Alvaro. Istri dan anaknya tidak berada di dalam villa, hanya dirinya sendiri. Ardika, kenapa kamu datang ke sini? Begitu melihat Ardika, ekspresi Ganang langsung berubah drastis, seolah-olah tidak menyangka Ardika bisa secara pribadi datang ke villanya untuk menemuinya. Ardika melangkah maju, lalu duduk di atas sofa dengan santai. Dia melirik Ganang dengan dingin dan berkata, katakan semua hal yang telah kamu katakan kepada Alvaro kepadaku, aku ingin mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan dia. Alvaro tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Ardika. Sore hari ini Alvaro melepaskan Ganang dengan cepat. Pasti masih ada banyak hal yang belum sempat Ganang katakan. Jadi, Ardika tidak bertanya pada Alvaro lagi. Dia ingin mendengar secara langsung dari Ganang. Ardika, aku baru saja hendak mencari perhitungan denganmu. Aku nggak menyangka kamu berinisiatif datang sendiri, bahkan hanya dengan membawa seorang wanita. Kamu benar-benar terlalu arogan. Melihat Jessica yang berada di belakang Ardika, sorot mata mesum tampak jelas di mata Ganang. Dia benar-benar terpana pada kecantikan dan aura dingin wanita itu. Ardika meliriknya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, oh, karena sejak awal kamu sudah membuat persiapan matang, silakan tunjukkan saja kartu asmu. Aku nggak ingin membuang-buang waktu di sini. Ganang mendengus, dia hanya menganggap Ardika sedang berlagak hebat. Ardika, kamu nggak sadar kamu sedang cari mati. Aku adalah kerabat keluarga Santosa,
salah satu dari 3 keluarga besar. Setelah mengetahui identitasku, Alvaro hanya bisa melepaskanku dengan patuh. Selain itu, dia juga memberitahuku, kamu bukan apa-apa di matanya. Ganang melontarkan kata-kata itu dengan kasar. Hari ini, saat berada di rumah sakit, dia sudah dipermalukan oleh Ardika, bahkan kehilangan pekerjaannya sebagai wakil direktur rumah sakit. Dia benar-benar sangat membenci Ardika. Melihat ekspresi arogan Ganang, Ardika pun tertawa. Sepertinya kamu masih belum tahu, aku sudah meminta pihak kepolisian kota untuk menangkap Alvaro. Selesai berbicara, Ardika mengubah topik pembicaraannya. Adapun mengenai keluarga Santosa yang kamu andalkan, termasuk 2 keluarga besar lainnya, nggak lama lagi kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri 3 keluarga besar akan lenyap dari kota Banyuli. Jadi, sebaiknya kamu mengungkapkan kebenaran kecelakaan medis kala itu. Aku ingatkan kamu sekali lagi, aku nggak suka membuang-buang waktu. Ganang menatap lawan bicaranya dengan tatapan meremehkan dan berkata, apa kamu pikir kamu bisa melenyapkan 3 keluarga besar? 3 keluarga besar adalah penguasa di kota Banyuli. Siapa yang bisa melenyapkan mereka? Dia, beranggapan Ardika tidak tahu diri. Kesabaran Ardika sudah terkuras habis. Dia malas bertele-tele dengan pria di hadapannya ini lagi. Dia langsung berkata dengan terus terang, suruh 5 pembunuh bayaran yang bersembunyi di dalam vilamu keluar sekarang juga. Begitu mendengar ucapan Ardika, Ganang langsung menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Bagaimana idiot ini tahu aku sudah mengundang 5 pembunuh bayaran ke sini? Saat Ganang sedang tercengang, beberapa sosok bayangan langsung keluar dari berbagai arah secara bersamaan. 5 orang pembunuh bayaran, 4 pria dan 1 wanita. Sorot mata mereka sangat tajam dan sedingin es. Orang-orang ini adalah alat pembunuh orang yang dilatih oleh Vincent. Seiring dengan kemunculan mereka, suhu di dalam villa seolah menurun drastis. Bab 295 Konflik Internal. Sekujur tubuh Ganang langsung gemetaran, tetapi kegembiraan menyelimuti hatinya. Adapun mengenai bagaimana Ardika bisa mengetahui keberadaan 5 pembunuh bayaran ini tadi, dia sudah tidak memedulikannya lagi. Ardika, sudah kubilang kamu cari mati, tapi kamu nggak percaya. Ganang menyilangkan lengannya di depan dada, lalu berkata kepada Ardika dengan ekspresi arogan, dasar bodoh. Apa kamu pikir hanya dengan sedikit keterampilan seni bela dirimu itu, kamu sudah hebat? Berani-beraninya kamu datang dan mencari masalah di rumahku. Sambil berbicara, dia menunjuk Jessica yang berdiri di belakang Ardika. Wanita ini adalah Luna, istrimu, kan? Hehe. Kalau kamu membiarkanku meniduri istrimu, aku akan membiarkanmu mati lebih mudah. Dasar cari mati. Ekspresi Jessica langsung berubah drastis. Sementara itu, Ardika tiba-tiba mendongak. Sorot mata dinginnya membuat Ganang terkejut, bahkan 5 pembunuh bayaran itu juga terkejut. Biarpun mereka sudah terbiasa membunuh orang, mereka juga tidak pernah melihat sorot mata yang begitu menakutkan. Dari sorot mata itu, mereka seakan-akan bisa melihat kematian dan api neraka. Niat membunuh yang kuat tampak begitu jelas dan nyata. Aura dingin menjalar di punggung para pembunuh bayaran, mereka benar-benar sangat gugup dan ketakutan. Bunuh dia. Pembunuh bayaran wanita menjadi orang pertama yang tidak tahan melihat sorot mata Ardika lagi. Shiwu. Dia langsung menerbangkan belati dalam genggamannya ke arah kening Ardika, lalu menerjang ke arah pria itu. Selama dia membunuh Ardika, perasaan takut yang menggerogoti hatinya baru bisa menghilang. Pak Ardika, hati-hati. Sebelum Jessica menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Ardika mengangkat lengannya dan menjepit belati yang hampir mengenai keningnya itu dengan 2 jarinya. Melihat pergerakan tangan Ardika yang luar biasa cepat, semua pembunuh bayaran di tempat itu, termasuk pembunuh bayaran wanita itu sangat terkejut. Tingkat kesulitan pergerakan itu benar-benar tinggi. Tepat pada saat itu, kilatan dingin melintas di mata Ardika. Dia langsung membalikkan belati yang dijepitnya dengan 2 jarinya itu ke arah lawannya. Dalam sekejap, belati itu langsung terbang ke arah dahi pembunuh bayaran wanita itu. Saking cepatnya pergerakan belati, ia seolah berubah menjadi seberkas cahaya. Hanya terdengar suara bila belati memecah udara, pembunuh bayaran wanita itu langsung terjatuh di lantai. Seketika itu pula, darahnya langsung mengalir dengan deras. Dia bahkan belum sempat berteriak kesakitan sudah tergeletak di lantai. Dia langsung tewas di tempat. Melihat pemandangan itu, 4 pembunuh bayaran pria lainnya tersentak. Mereka langsung bergidik ngeri.
Mereka sama sekali tidak menyangka Ardika adalah lawan yang sangat tangguh. Hanya dalam sekejap mata saja, pria itu sudah membunuh satu rekan mereka. Ayo kita serang bersama-sama. 4 orang pembunuh bayaran pria itu saling bertukar pandang dan berencana untuk menerjang ke arah Ardika secara bersamaan. Bam! Tiba-tiba, terdengar suara hantaman yang keras. Kemudian, pintu kayu villa yang besar dan kokoh langsung runtuh. Sekelompok pria berambut cepak dan memancarkan aura menakutkan memasuki villa dan mengamati sekeliling villa dengan sorot mata tajam. Pandangan mereka awalnya tertuju pada mayat pembunuh bayaran wanita yang tergeletak di lantai, lalu beralih ke 4 orang pembunuh bayaran pria. Sorot mata mereka tampak sangat serius. Orang-orang ini adalah buronan yang ditangkap oleh Sigit sore tadi, anak buah Billy. Walaupun mereka sama-sama merupakan anak buah Billy, tetapi para buronan ini tidak mengenal 4 pembunuh bayaran itu. Namun, karena mereka sama-sama adalah buronan, mereka bisa merasakan aura familiar satu sama lain. Dalam sekejap, suasana di dalam villa berubah menjadi tegang. Saat ini, terdengar suara sirene mobil polisi tidak jauh dari sana. Saraf-saraf para buronan yang baru saja melarikan diri dari mobil polisi langsung menegang. Polisi sudah datang. Cepat bunuh beberapa orang ini, lalu ikat sisanya untuk dijadikan sandera, agar kita bisa bernegosiasi dengan polisi. Selesai berbicara, salah seorang buronan langsung menerjang ke arah 4 orang pembunuh bayaran itu. Sementara itu, orang-orang lainnya mengikutinya dari belakang. Di mata orang-orang ini, hanya 4 orang pembunuh bayaran itu yang merupakan ancaman bagi mereka. Jadi, mereka ingin menghabisi 4 orang itu terlebih dahulu. Adapun mengenai Ardika, Jessica dan Ganang, mereka anggap bukan apa-apa di mata mereka. Tanpa alasan yang jelas, 2 kubu orang itu pun memulai pertarungan sengit. Dalam sekejap, bau amis yang menyengat menyebar di seluruh ruangan itu. Bab 296 Kebenaran. Ada apa ini? Saking ketakutan, Ganang tergeletak di lantai dan gemetaran. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sejak awal hingga akhir, Ardika dan Jessica hanya menyaksikan pemandangan itu dengan sorot mata tenang. Siapa sangka, sebenarnya dalang di balik pertarungan sengit dadakan ini adalah mereka. Mereka sudah mengatur semuanya, mulai dari memberikan kesempatan di waktu dan tempat yang tepat bagi 20-an buronan ini untuk melarikan diri, lalu secara kebetulan menerobos ke villa Ganang dan bertemu dengan beberapa pembunuh bayaran yang sudah berada di dalam villa. Orang-orang di kedua kubu ini adalah anak buah Billy, tetapi mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Saat ini, para buronan yang sudah dalam situasi terdesak hanya ingin menangkap sandera agar bisa bernegosiasi dengan polisi. Jadi, bagi orang-orang yang tidak bisa dijadikan sandera, tentu saja akan mereka bunuh. Namun, para buronan terlalu menganggap remeh kemampuan 4 pembunuh bayaran. Mereka semua pernah menerima pelatihan khusus. Walaupun kalah jumlah, para buronan tetap tidak bisa membandingi mereka berempat. Setiap kali mereka mengayunkan belati dalam genggaman mereka, pasti ada satu buronan yang tewas dalam genangan darah. Namun, para buronan ini juga merupakan orang-orang yang kejam. Kematian rekan-rekan tidak membuat mereka ketakutan, malah makin menyulut semangat bertarung dan niat membunuh mereka. Bagaimanapun juga, 4 pembunuh bayaran itu kalah jumlah. Tak lama kemudian, satu persatu dari mereka berempat mulai terluka, lalu pada akhirnya mereka mati dengan enggan dalam pertarungan sengit itu. Namun, para buronan juga tidak bisa dianggap menang telak. Pada akhirnya, hanya ada 3 orang yang tersisa. Rekan-rekan mereka sudah tergeletak di lantai dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Bunyi sirene polisi makin lama makin mendekat. Cepat tangkap beberapa orang ini sebagai sandera. Tanpa memedulikan sekujur tubuh mereka yang sudah berlinang darah, 3 buronan yang tersisa langsung menerjang ke arah Ardika dan Jessica. Saking ketakutannya, Ganang sudah terjatuh lemas di lantai, jadi mereka tidak memedulikannya. Bam, 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 Ardika langsung melayangkan tendangan ke arah 3 orang buronan itu, sampai-sampai mereka terpental dan menghantam lantai dengan keras. Tidak tahu ada berapa banyak tulang dalam tubuh mereka yang sudah patah. Biarpun mereka tidak mati, mereka akan koma seumur hidup. Dalam sekejap, bau amis yang menyengat langsung menyebar di seluruh ruang tamu. Tempat ini seolah-olah berubah menjadi neraka di bumi. Ardika menghampiri Ganang dengan santai, lalu menatap pria itu dengan lekat dan berkata, "Ganang, apa sekarang kamu sudah bisa katakan padaku?" "Ah, jangan bunuh aku.
Jangan bunuh aku. Sekujur tubuh Ganang gemetaran. Saking ketakutannya, dia berteriak histeris seperti orang gila. Setelah Ardika menendangnya, dia baru tersadar kembali. Dia mendongak dan menatap Ardika dengan tatapan ketakutan. Ya, aku katakan. Kala itu, keluarga Santosa mencariku, memintaku mencari cara untuk menghancurkan pekerjaan Desi dan mengeluarkannya dari rumah sakit. Mereka juga berjanji padaku setelah berhasil melakukan hal itu, mereka akan menaikkan jabatanku menjadi wakil direktur rumah sakit. Saat itu, kebetulan ada seorang pasien pengidap penyakit pankreas akut bernama Laura. Saat diantar ke rumah sakit, kondisi pasien memang sudah gawat. Malam itu juga, diumumkan bahwa kondisi pasien sudah darurat. Gadis itu adalah pasien Desi. Diam-diam, aku mengubah dosis obat pada resep yang ditinggalkan oleh Desi. Pada akhirnya, malam itu juga Laura langsung mati. Ganang telungkup dengan gemetaran di lantai. Dia tidak punya pilihan lain lagi selain memberitahu Ardika kebenaran di balik kecelakaan medis tersebut. Setelah Laura mati karena kecelakaan medis, masalah menjadi besar. Darius sekeluarga datang membuat keributan di rumah sakit, sampai-sampai semua orang mengetahui hal ini. Sebagai penanggung jawab, dalam situasi seperti ini, Desi sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Pada akhirnya, reputasinya hancur dan dia dikeluarkan dari rumah sakit. Namun, kala itu Ganang hanyalah seorang wakil kepala departemen yang satu level dengan Desi. Dia tidak memiliki kemampuan sebesar itu untuk menekan semua masalah ini. Saat itu, orang yang memegang andil besar adalah mantan direktur rumah sakit, Saiful Rewind. Tentu saja, dalang di balik semua ini adalah salah satu dari 3 keluarga besar, yaitu keluarga Santosa. Selain itu, kejadian ini bertepatan pada saat Jaki mengalami kecelakaan mobil dan grup Agung Makmur direbut oleh 3 keluarga besar. Semua ini karena aku juga. Ardika menghela napas. Bab 297 bertarung melawan anggota sendiri. Semua kejadian yang dialami oleh Luna sekeluarga berhubungan dengan Ardika. Saat itu, Grup Agung Makmur adalah perusahaan paling kuat di kota Banyuli, bahkan sedang bersiap untuk mengembangkan bisnis di ibu kota provinsi. Dengan kemampuan Jaki, seharusnya tidak butuh waktu lama bagi keluarga Basagita untuk menjadi sebuah keluarga kaya yang memiliki aset puluhan triliun. Tepat pada saat ini, dia mengungkapkan cintanya pada Luna. Bagi orang-orang yang selalu mengamati gerak-geriknya, mereka tidak akan membiarkannya meminjam kekuatan keluarga Basagita untuk membalikkan keadaan. Karena itulah, berbagai kekuatan besar termasuk keluarga Mahasura ibu kota provinsi di dalamnya langsung bergerak dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan Grup Agung Makmur. Pada saat bersamaan, juga memberikan pukulan keras bagi Luna sekeluarga. Jaki mengalami kecelakaan mobil, sedangkan Desi dikeluarkan dari rumah sakit. Sebuah keluarga kecil beranggotakan 4 orang yang sedang mengejar masa depan cerah mereka itu, tiba-tiba seperti terjatuh ke dalam sebuah lembah yang dalam dan sepenuhnya hancur. Jessica, apa kamu sudah merekamnya? Tanya Ardika tanpa menoleh. Jessica menghampiri Ardika dan menunjukkan layar ponselnya. Di layar ponselnya, sebuah video pengakuan Ganang sedang diputar. Sekujur tubuh Ganang gemetaran, dia berkata dengan nada memelas, Ardika, saat kamu mencari keluarga Santosa untuk membalas dendam, tolong jangan memberitahu mereka aku yang memberitahumu semua ini. Kalau anggota keluarga Santosa tahu dia sudah mengkhianati mereka, keluarga Santosa pasti tidak akan melepaskannya. Ardika berkata dengan dingin, kamu takut kepada keluarga Santosa, apa kamu nggak takut kepadaku? Apa kamu pikir aku akan mengampuni nyawamu? Ganang mendongak dan menatap pria di hadapannya ini dengan tatapan ketakutan. Dia teringat saat membunuh pembunuh bayaran wanita itu, Ardika sama sekali tidak ragu. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar makin kencang. Dia segera merangkak dengan mengerahkan seluruh kekuatannya dan berlutut di hadapan Ardika. Ardika, aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku. Keluarga Santosa yang memintaku untuk menuduh Desi hal yang tidak benar. Hari ini, keluarga Santosa juga yang mengirim pembunuh bayaran ke sini. Mereka adalah dalang yang telah mencelakai keluarga kalian. Aku hanya pion mereka. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Saat memohon, Ganang terus bersujud, sampai-sampai keningnya berdarah. Ardika menatap pria itu dan berkata tanpa ekspresi, jangan khawatir, aku nggak akan membunuhmu dan membiarkanmu mati semudah itu. Ganang masih berguna baginya. Siapapun yang terlibat dalam aksi menjebak Desi kala itu,
dia akan mencari mereka satu persatu. Saat mereka sedang berbicara, Sigit sudah membawa anggota kepolisian kota ke lokasi. Sigit, bawa dia ke kantor polisi, lalu kurung dia sebagai tahanan rahasia, kata Ardika sambil menunjuk Ganang. Sigit menganggukkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya. Dalam sekejap Ganang langsung ditarik pergi. Ardika juga meninggalkan tempat itu bersama Jessica. Tak lama kemudian, mayat-mayat yang berserakan di dalam villa juga diangkat pergi. Villa La Costa. Vincent dan Rohan menghampiri Billy dengan langkah tergesa-gesa. Tuan, buronan sebanyak 28 orang yang ditangkap oleh polisi sore ini melarikan diri saat mereka sedang dipindahkan ke penjara pelaku kriminal kelas berat. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan 5 pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Ardika. Karena orang-orang di kedua kubu ini nggak saling mengenal, langsung terjadi pertarungan sengit antara mereka. Saat ini, mereka semua sudah mati. Mereka berdua berdiri di hadapan Billy yang baru saja dibangunkan dan melaporkan informasi yang baru saja. Mereka terima, semuanya mati, bahkan mati di tangan orang sendiri. Saking kesalnya, Billy hampir memuntahkan darah. Tidak masalah kalau anak buahnya mati. Namun, ternyata mereka semua mati karena konflik internal dan saling menyerang satu sama lain. Bahkan, dalam kejadian kali ini, dia kehilangan 5 orang pembunuh bayaran elit yang dilatih secara khusus. Untuk melatih satu pembunuh bayaran seperti itu, dia sudah menghabiskan uang sebesar puluhan miliar. Billy menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan amarahnya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Rohan dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" "Tuan, menurutku ini adalah sebuah perangkap yang diatur oleh pihak kepolisian. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Kebetulan para buronan melarikan diri di tengah jalan, kebetulan pula mereka bertemu dengan pembunuh bayaran yang kita kirim ke sana. Mereka sudah mati, kita juga nggak bisa mengeluarkan mereka lagi. Kali ini, kita mengalami kerugian yang fatal." Otak Rohan berputar dengan sangat cepat. Dia langsung menyadari kejanggalan dalam rangkaian kejadian ini. Billy menganggukkan kepalanya, dia juga menyetujui spekulasi Rohan. Serangan aliansi maju bersama sangat gencar, sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk bernapas. Billy sudah mulai merasakan sedikit tekanan. "Rohan, beritahu 3 keluarga besar informasi ini. Kita lihat bagaimana tanggapan mereka." Bab 298 2 triliun. Selesai melontarkan satu kalimat itu, Billy langsung berbalik pergi untuk melanjutkan tidurnya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang raja preman yang sudah terkenal sejak 20 tahun yang lalu. Situasi seperti apa yang belum dihadapinya. Jadi, tentu saja kejadian ini tidak akan membuatnya panik. Bahkan, setelah menghadapi situasi seperti ini, dia masih bisa tidur dengan nyenyak. Berbeda dengannya, 3 keluarga besar sudah mulai gelisah. Mereka memperoleh 2 kabar buruk pada saat bersamaan. Setelah menerima kabar buruk pertama dari Rohan, 3 keluarga besar merasakan aliansi maju bersama sedang mengincar mereka, tetapi tidak sampai memberi mereka tekanan yang sangat besar. Namun, kabar buruk lainnya langsung membuat kepala keluarga 3 keluarga besar mengadakan rapat di kediaman keluarga Lukito pada malam hari. Jesper, Dion, keberadaan Melia sudah ditemukan. Melihat 2 kepala keluarga lainnya datang dengan tergesa-gesa, tanpa berbasa-basi lagi, Oliver langsung membahas inti pembicaraan. "Di mana?" Pandangan Jesper dan Dion tertuju padanya. Oliver berkata dengan ekspresi serius, "Sore hari ini, Melia membawa Pak Daniel, ketua logistik tim tempur kota Banyuli ke kompleks Villa Cempaka untuk memilih villa. Kebetulan, Pak Daniel memilih villa nomor 9 yang ditempati oleh Delvin sekeluarga 2 tahun yang lalu. Melia langsung ingin membelinya saat itu pula. Tapi, siapa sangka, ada seseorang yang sudah terlebih dahulu membeli villa itu. Lalu, terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, sampai-sampai Pak Daniel dicopot dari jabatannya di tempat." Jesper berkata dengan terkejut, "Dicopot dari jabatan di tempat. Siapa yang melakukannya?" Daniel adalah ketua logistik tim tempur kota Banyuli. Walaupun di mata mereka, pria itu bukanlah seorang tokoh yang sangat hebat. Bagaimanapun juga, pria itu berasal dari tim tempur kota Banyuli. Selama bertahun-tahun, walaupun tim tempur kota Banyuli sangat dekat dengan mereka dengan tidak bisa menjalin relasi dengan anggota tim tempur. Kali ini, karena sebuah villa, Daniel malah dicopot dari jabatannya. 3 keluarga besar tidak akan mampu melakukan hal seperti itu.
Oliver, jangan berbasa-basi lagi. Beritahu kami, sebenarnya siapa yang membeli villa nomor 9 itu? Dion menatap Oliver dengan lekat. Aku sudah menyelidiki informasi terbuka Bank Napindo. Pemilik baru villa nomor 9 bernama. Oliver menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sangat pelan, Raka Dharma. Ekspresi Jasper dan Dion langsung berubah drastis. Raka benar-benar seperti hantu yang membayangi mereka. Ekspresi Oliver berubah menjadi muram. Bukan hanya Pak Daniel saja yang tertimpa masalah, Melia juga jatuh ke tangan pria itu. Dia menyuruh Melia menjadi pelayan di villa nomor 9 untuk melayani orang tua Delvin yang sudah mati itu. Ini adalah bentuk penghinaan yang besar terhadap keluarga Lukito, juga merupakan bentuk penghinaan besar terhadap 3 keluarga besar. Begitu mendengar Melia dipaksa menjadi pelayan, Jasper dan Dion juga kesal setengah mati. Mereka langsung memaki Raka sudah bertindak keterlaluan. Kita harus segera memikirkan cara untuk membunuh Raka itu. Oliver berkata dengan suara dalam, hari ini dia bisa menjadikan Melia sebagai pelayan untuk melayani orang tua Delvin, kelak mungkin saja dia akan menjadikan 3 keluarga besar sebagai budaknya. 2 kepala keluarga lainnya menganggukkan kepala. Kalau dibandingkan dengan Aliansi Maju Bersama, mereka lebih mengkhawatirkan Raka yang belum menunjukkan batang hidungnya hingga saat ini. Jasper berkata dengan ekspresi rumit, tapi, orang ini memiliki hubungan dengan tim tempur. Kita nggak bisa menyentuhnya. Dion berkata, satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjalin hubungan dengan Thomas. Untung saja, dalam 2 hari ini dia akan tiba di kota Banyuli. Walau Pak Daniel sudah dicopot dari jabatannya, aku dengar-dengar informasi, nanti akan ada beberapa tiket yang tersedia untuk publik. Kita bisa menawarkan harga tinggi untuk membelinya. Jadi, kita bisa menghadiri acara itu. Apa ada dibilang berapa harganya? Tanya Oliver. 2 triliun. Bab 299 arogan dan prasangka. Apa? 1 tiket 2 triliun. Kenapa mereka nggak sekalian merampok saja? Begitu mendengar nominal yang disebut oleh Dion, Jasper langsung marah besar. Biarpun Thomas adalah kapten tim tempur Provinsi Denpapan, harga sebesar 2 triliun per 1 tiket ini juga terlalu mahal. Dion berkata, menurut informasi yang kuperoleh, Thomas dilatih secara khusus Dewa Perang. Dewa Perang secara khusus mengeluarkan dokumen pengangkatan untuknya. Jadi, kali ini Dewa Perang pasti akan hadir. Benarkah? Jasper berkata dengan curiga, biarpun Dewa Perang hadir di lokasi, harga 2 triliun per 1 tiket juga benar-benar di luar nalar. Apa mungkin karena melihat kita adalah 3 keluarga besar, mereka ingin memeras uang kita? Biarpun diperas, aku juga terima. Tiba-tiba, Oliver menyelanya, apapun yang terjadi, keluarga Lukito akan menghadiri acara pengangkatan kali ini. Terlepas dari 2 triliun ini untuk Dewa Perang atau untuk Thomas, selama mereka menginginkan uang, aku akan memberi mereka uang. Selama bisa menjalin hubungan dengan salah satu dari mereka, keuntungan yang akan diperoleh keluarga Lukito melebihi 2 triliun ini. Ya, keluarga Santosa juga akan berpartisipasi dalam acara itu. Hati Dion juga sudah mulai tergerak. Jasper tersenyum getir dan berkata, 3 keluarga besar adalah satu kesatuan. Kalau kalian berpartisipasi dalam acara itu, bagaimana mungkin keluarga Hamdani nggak ikut berpartisipasi? Walaupun berbicara demikian, tetapi sesungguhnya 3 keluarga besar bukan benar-benar merupakan satu kesatuan. Saat tidak menghadapi musuh bersama, 3 keluarga besar ini saling bersaing satu sama lain. Jadi, Jasper tidak ingin kalah dari 2 keluarga lainnya. Setelah memutuskan hal ini, Jasper berkata, apa kalian sudah menerima pesan dari keluarga Mahasura ibu kota provinsi? Mereka meminta kita untuk segera menyingkirkan Ardika. Sudah. 2 orang lainnya menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi muram. Saat ini, mereka sedang menghadapi musuh besar mereka, Raka. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Ardika. Namun, mereka tetap harus mematuhi perintah keluarga Mahasura ibu kota provinsi. Aku dengar diam-diam keluarga Buana sedang mengincar grup Agung Makmur dan berencana menyingkirkan Luna. Oliver berkata, bagaimana kalau kita bantu keluarga Buana? Lagi pula, keluarga Mahasura nggak mewajibkan kita membunuh Ardika. Menghancurkan karir istrinya dan membuatnya hidup tersiksa saja sudah cukup. Anggap saja kita sudah menjalankan perintah dari keluarga Mahasura. Oke, menurutku ide yang bagus. Di antara 3 kepala keluarga, orang yang paling membenci Luna adalah Jasper.
Begitu mendengar saran rekannya, dia langsung menyetujuinya. Dia berkata dengan dingin, sekarang kediaman wali kota dan grup Sentosa Jaya adalah satu kesatuan. Kalau kita ingin menjatuhkan Luna, kepolisian kota pasti enggan bekerja sama dengan kita. Bagaimana kalau kita menyerahkan kasus ini kepada kepolisian provinsi? Walaupun kekuasaan mereka hanya terbatas pada kota Banyuli, tetapi itu bukan berarti mereka sama sekali tidak punya relasi di provinsi. Kulihat itu ide yang bagus. Kalau begitu, sesuai rencana itu saja. Dion menepuk-nepuk tangannya dengan acuh tak acuh, tidak terlalu menganggap serius hal itu. Pandangan rendah mereka terhadap grup Agung Makmur dan Ardika seolah sudah mendarah daging. Hanya dengan beberapa patah kata saja, nasib mereka pasti akan berakhir menyedihkan. Keesokan paginya, Luna berangkat bekerja di perusahaan, sedangkan Handoko mengantar Desi dan Jaki pergi membeli sayur-sayuran, bahan makanan serta keperluan lainnya. Hanya Ardika sendirian yang tersisa di rumah. Saat ini, Draco melenggang menghampiri Ardika, tetap dengan mengenakan kacamata hitam andalannya itu. "Bos, ada kabar baik untukmu. Seperti dugaanmu, 3 keluarga besar mengeluarkan 6 triliun untuk 3 tiket menghadiri acara itu. Aku benar-benar nggak mengerti. Bukankah itu hanya acara peresmian jabatan Thomas? Kenapa mereka bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu?" Kata Draco yang kebingungan. Kemarin, saat Ardika memberinya perintah ini, dia masih ragu rencana ini akan berhasil. Orang bodoh mana yang akan mengeluarkan 2 triliun untuk 1 tiket masuk acara peresmian jabatan seorang anggota militer? Namun, fakta terpampang nyata di hadapannya. Ternyata memang ada orang bodoh, seperti itu di dunia ini. Bab 300 tidak lama lagi dia akan turun jabatan. Harga sebuah tiket dinaikkan hingga mencapai angka 2 triliun adalah maksud Ardika. Kemarin, saat berada di villa nomor 9, dia sudah mendengar pembicaraan Melia dan Daniel dengan sangat jelas. Dia baru tahu 3 keluarga besar berencana menghadiri acara peresmian jabatan Thomas, lalu menjalin relasi dengan Thomas untuk menghadapinya. Bukankah rencana itu sangat konyol? Karena itulah, Ardika berencana memenuhi keinginan 3 keluarga besar dan membiarkan mereka mengalami kerugian yang besar. Lagi pula, 3 keluarga besar memperoleh aset mereka dengan cara merebut milik orang lain. Dengan kata lain, uang yang mereka miliki adalah uang kotor. Ardika dan Draco sedang mengobrol dengan santai. Sementara itu, di grup Agung Makmur, Luna sedang mengadakan rapat sesuai jadwal dan mendengarkan laporan pekerjaan para petinggi perusahaan. Fokus utama perusahaan masih tertuju pada proyek kompleks Prime Melati. Persiapan pemasaran awal sudah matang, pemasaran akan resmi dijalankan pada lusa. Dana investasi sebesar lebih dari 4 triliun yang diperoleh perusahaan sebelumnya menambahkan dana yang bisa dialokasikan dalam pemasaran. Ditambah lagi dengan hubungan perusahaan dengan berbagai bank besar kota Banyuli sangat baik, perlahan-lahan pengaruh buruk akibat krisis sebelumnya sudah menghilang. Menurut perhitungan kami, kompleks baru kita ini disambut baik oleh publik. Ada banyak orang yang bersedia untuk membeli. Orang yang sedang berbicara adalah Gita, manajer pemasaran kompleks Prime Melati. Sebelumnya, dia pernah bertanggung jawab atas pemasaran properti berskala besar. Dia adalah sumber daya manusia yang direkrut oleh grup Sentosa Jaya dengan gaji tinggi. Namun, saat para petinggi proyek kompleks Prime Melati mengundurkan diri dengan serempak, Ardika mengirim orang berbakat ini untuk membantu Luna. Setelah mendengar laporan Gita, para petinggi perusahaan menyunggingkan seulas senyum yang sudah lama tidak tampak di wajah mereka. Sekarang, Luna sudah memegang kendali atas grup Agung Makmur. Para petinggi ini baru dipromosikan setelah perusahaan melewati masa krisis. Saat ini, baik petinggi maupun karyawan perusahaan saling bekerja sama untuk mengembangkan perusahaan. Tidak ada lagi perebutan keuntungan maupun saling melempar tanggung jawab antar sesama petinggi perusahaan. Sebagai pemimpin tertinggi perusahaan, tentu saja Luna juga ikut senang. Bu Gita sangat pandai dalam membangkitkan semangat rekan-rekan. Selanjutnya, kompleks akan mulai dipasarkan. Tugasmu dan semua anggota Departemen Pemasaran akan makin berat. Setelah kompleks selesai dipasarkan, aku akan memberi kalian bonus yang besar. Bam! Sebelum Luna sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba pintu ruang pertemuan terbuka. Suara hantaman keras tiba-tiba itu membuat semua orang yang berada di dalam ruang pertemuan terkejut. Mereka langsung melemparkan sorot mata penuh amarah ke arah pintu. Setelah melihat dengan jelas orang yang berada di balik pintu,
ekspresi seorang petinggi perusahaan langsung berubah. Dia berkata dengan kesal, "Pak Wisnu, Bu Luna sedang mengadakan rapat bersama kami. Apa Bapak nggak bisa mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk?" Wisnu melenggang masuk ke dalam ruangan, lalu memelototi petinggi perusahaan yang berbicara itu dan berkata, "Dasar sialan. Siapa yang memberimu nyali untuk berbicara seperti itu kepadaku? Dulu, aku nggak perlu mengetuk pintu sebelum masuk. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Sekarang pemegang kendali atas grup Agung Makmur bukan ayahmu lagi. Sekarang penanggung jawab tertinggi perusahaan ini adalah Bu Luna." Petinggi perusahaan itu bersikeras melawan Wisnu. Jabatan Wisnu adalah wakil direktur grup Agung Makmur. Namun, sejak Luna memegang kendali atas perusahaan, pria itu tidak pernah menginjakkan kakinya di perusahaan lagi. Saat ini, para petinggi yang berada di dalam ruang pertemuan berdiri di pihak Luna, tidak ada seorang pun yang takut pada pria itu. Hari-hari di mana Wisnu dan ayahnya memamerkan kekuasaan mereka di grup Agung Makmur dan memerintah para petinggi perusahaan sudah berlalu. Namun, hari ini Wisnu bersikap sangat arogan. "Bu Luna, nggak lama lagi dia akan turun dari jabatannya." Wisnu mendengus, lalu menyunggingkan seulas senyum dingin dan berkata, "Selain itu, kalian yang menjilat Luna untuk dipromosikan ini akan aku pecat satu persatu." Begitu mendengar ucapan Wisnu, ekspresi para petinggi perusahaan langsung berubah drastis. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Melihat reaksi para petinggi perusahaan, ekspresi Luna berubah menjadi muram. Grup Agung Makmur baru saja melewati masa krisis dan perlahan-lahan berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, perusahaan akan menghadapi momen paling penting. Dia tidak akan membiarkan Wisnu menggoyahkan keteguhan hati bawahannya. Plak, Luna langsung memukul meja dan bangkit, lalu berteriak dengan marah, "Wisnu, jangan beromong kosong di sini. Cepat keluar dari ruangan ini sekarang juga. Kalau enggak, aku akan memanggil petugas keamanan untuk menyeret kalian keluar."